Hai, selamat datang di Design Plus Interior Channel. Saya Edi, Prinsipal Design Plus Interior. Hari ini saya lagi di Bintaro, tepatnya di Jalan Kesehatan Raya. Saya lagi ada di proyek saya yang cukup prestisius, yaitu Park Coffee and Bistro. Luasan bangunan ini kurang lebih 600 meter persegi. Kita bangun dari nol, dari fondasi, bangun buildingnya, sampai ke interiornya. Nah, untuk bangun bangunan ini, saya nggak sendirian. Saya dibantu oleh teman saya, sahabat saya, Tony Sofian dari TSS Arsitek. Nah, saya lagi tunggu dia datang nih. Sebentar lagi dia datang. Sambil nunggu kita tunggu di dalam ya. Apa kabar, Red? Apa kabar? Apa kabar? Good. Mantap, Very good. Thank you coming ya hari ya. ini. Om Tony, thank you for coming. Thanks, Ed. Oke, gua hari ini tuh lagi kesini, Om Tony gua undang datang mau review restoran ini. Soalnya banyak teman-teman bilang desainnya keren banget. Coba kita langsung review, mumpung kita lagi di depan ini ya. Untuk arsitekturnya nih, konsep desainnya apa sih Om Tony? Izin ya, aku cerita sedikit tentang konsepnya. Iya. Jadi kita tahu betul ya kalau jalanan ini tuh padat ya dan sibuk gitu ya. Dan kita tahu betul kalau di Bintaro ini sebenarnya suhu udaranya juga cukup panas. Jadi kita tuh punya strategi itu kita ngerespon udara tropis di Indonesia dan kita buat fasad arsitektur itu ada layer-layer. Nah, layer-layer itu tuh kita buat dari sesuatu yang lengkung tapi berlayer-layer sampai ke atas. Nah, rencananya memang si klien kita ini tuh tadinya cuma butuh satu lantai ya. Cuman dia memang belakangan ada sedikit tambahan di atas untuk musola dan supporting yang lainnya. Tapi memang strategi konsep desain satu lantai itu nggak mudah. Jadi secara bentuk tuh jadi pendek gitu ya. Jadi kita tuh mesti bikin berapa layer naik ke atas. Dan kita bisa ngerespon suhu udaranya yang bagus di interior sebelah sini. Makanya kanopi yang ada di sebelah sini tuh dia berguna untuk melindungi direct sun atau mungkin sinar matahari langsung juga, supaya bagian interior sininya tuh suhu udaranya terjaga. Yang jadi menarik, Ed, ketika gua nugasin sama lu yang lengung-lengung itu, kan itu lumayan tuh teknisnya. Nah, itu tuh mungkin lu bisa cerita dikit. Wah, itu dia. Jadi waktu pertama kali terima gambar ini ya, gue bilang, aduh, lu nggak ada yang lebih gampang, Tony, bikin begini nih. Mikir juga ya. Tapi akhirnya gue nemuin tuh caranya, Om Tony. Jadi gini, ini kanopi besar nih ya. Kan kebanyakan orang berpikir kanopi, terus ada talang. Pasti ada talang di atas. Tapi ini sana beda-beda nih. Talangnya menjadi konstruksi utama. Jadi 3 tiang ini adalah konstruksi utamanya. Di bawahnya udah kita kasih pancang. Di dalam tiang itu ada pipa 3 inch untuk air hujan. Nah, talang itu gue bikin pakai UNP 200. Kaku sekali di ke tembok ke samping. Dan rangkanya ini kita pakai rangka besi biasa dan atap UPVC. Looks-nya tetap kelihatan solid karena kita pakai penutup kayu WPC, kayu yang tahan air. Nah, banyak orang berpikir bagaimana membuat kanopi itu konstruksi utamanya kanopi, tapi kita balik sekarang talang itulah konstruksi utamanya. Makanya jadi seperti ini. Ya, bisanya agak ini sih ya, mesti muter otak tuh bikinnya tuh. Iya, tentu permintaan aku yang soal ngerespon lengkung bagian luar, terus direspon juga dengan kaca-kaca yang lengkung. Ya ini kaca lengkung ini juga kan tiangnya pakai WF nih, pakai WF 150. Terus lengkungnya kan nggak mungkin WF kita lengkungin. Ya kita bikin WF-WF-an. Pakai plat besi, ditekuk sesuai dengan R yang sama dan mal yang sama kita kasih ke toko kaca dan dia bikin kaca yang harus sama persis dengan R-nya. Lumayan ya, agak presisi ya di sini ya kacanya ya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini kayu solid merbau. Merbau itu cukup tahan cuaca dan akhirnya ini kembali ke kayu BPC yang sama dengan atap sehingga ada kesamaan warna. Benar. Supaya bisa lebih umur lifetime-nya bisa lebih panjang. Nah, untuk lantai ini kalau nggak salah dulu speknya kita mau pakai marmer niro bakar. Tapi karena pertimbangan budget, nih gue pakai Wisma Sehati nih. Wisma Sehati yang ukuran 60-60, tebelnya 2 cm. Jadi looks-nya bener-bener kayak marmer, tapi ini sebetulnya keramik. Dan itu cut loss banyak, Om Tony. Iya, kalau dari kita sih arsitek yang penting kan nggak licin. Iya betul. Kalau lagi hujan, apalagi untuk ram seperti ini ya. Oke. Kira-kira gitu. Om Tony, agak panas di sini, kita masuk ke dalam yuk. Kita boleh? masuk ke dalam. Boleh. Oke. Yuk.
hobinya nih Om Tony nih. Ya. Ini sebetulnya dulu waktu gue bangun tempat ini, gue pikirnya tuh ada meja resepsionis gitu ya. Gua bikin Ternyata nggak cakep ada. gitu. Ternyata kok ada, kita malah kok gambarnya ada lemari pajam Iya. gitu ya. Konsepnya apa sih dulu ya kok nggak Iya. ada meja resepsionis? Klien kita banyak barang-barang retro kali ya, Iya, yang bisa iya. ditaruh gitu. Iya. Apa? Jadinya bisa membuat vibes atau suasana Ini kan cafe dulu atau dibikin ukurannya pokoknya mesti ngepas nih, barang-barang mesti masuk nih. Iya. Jadi memang konsepnya nggak ada resepsionis ya. Iya, dan yang sebenarnya strategi yang paling penting adalah ketika kita masukin main entrance-nya itu ke sebelah kanan yang paling kanan ya. Iya. Sehingga kita bisa dapat benefit area yang sebelah sini itu bisa lebih luas dan lebih enak. Iya. Gitu kan. Jadi si main entrance kita memang kita sengaja buang ke sebelah sini. Iya. Itu good strategi Iya. sih. Oke. Dan ini untuk mendukung desain, kemarin kan speknya kita masih pakai kayu. Iya. Nah, contoh di kayu sebelah sini nih. Om tadi lihat nggak? Ada sambungan nggak nih? Nggak ada. Karena ini kita pakai veneer. Jadi bukan kalau biasa pakai teakwood atau HPL kan pasti ada sambungan dipanjang 240. Ini 3 meter nggak ada sambungan karena pakai veneer. Terus yang di atasnya juga kita pakai veneer. Lumayan ya kita bikin restoran ini tuh nggak kaleng-kaleng materialnya. Dengan pencahayaan yang tepat dan bagus, material yang dipasang di sini ini sebenarnya secara pencahayaan tuh bisa dapat touch and feel-nya gitu. Kita finishingnya open pore. Jadi kita benar-benar bisa dapat taktilnya gitu. Iya, dapat apa namanya tekstur kayunya gitu ya. Dan itu penting tuh kalau untuk main entrance depan Iya. bisa lebih bicara lah. Oke. Gitu menurut. Terus untuk lampu nih kemarin kalau saya speknya 3000 Kelvin ya. 3000 Kelvin jadi pencahayaannya lebih warm white, lebih warm ya. Warm ya. Iya, Warm memang ya. kalau untuk cafe 3000 Kelvin tuh cukup sebenarnya. Pas ya. Oke. Beda sama rumah tinggal lah. Iya. pasti. Yuk, masuk ke dalam. Yuk, oke. Om Tony, Ya. ada beberapa hal yang gue pikirin sebagai kontraktor, Iya. tapi mungkin nggak ke notice sama banyak orang. Iya. Salah satunya itu plumbing, Oke. pemipaan. Tahu nggak sih, ini bar ini kan ada air bersih, air kotor, kemudian di belakang barnya ada kitchen. Bener. Semua sistem plumbingnya kan kita mesti alirkan ke depan. Ya. Di depan ada STP untuk pengolahan air limbah dari dapur. Betul. Nah, jalur pipanya itu gue bikin di service area, tidak melintas di tengah-tengah ruangan sini. Iya, kalau nggak nanti ribet ya kalau misalnya Ribet. mau maintenance. Betul, Iya, susah. karena kemungkinan mampet itu ada, kemungkinan mungkin bocor atau apa tuh ada, tapi dijamin area tengah sini bersih dari segala kemungkinan plumbing yang di bawah tanah. Betul. Plumbing itu kita bikin di jalur servis. Benar. Dan juga di sebelah kanan dari gedung ini juga ada taman samping. Ya. Itu juga buat jalur pipa juga. Jadi area tengah ini di bawah tanah ini tidak ada pipa. Iya. Hal ini memudahkan untuk Maintenance di kemudian hari ya, kalau ada apa-apa. Iya, Gitu ya. itu hal-hal kecil sih dari kontraktor. Tapi Yeah, that's menurut good gua sih, strategy, I think. iya, Yeah. untuk maintenance klien ya. Iya, benar. Setuju. Oke, terus next kita mau bahas ini nih, ceiling kita nih. Oh iya, boleh. Ini ceiling kita nih ajaib juga ya, tinggi begini ya. Ya, makanya tadi harus ada pembagian yang human scale gitu kan. Iya. Dan kita strateginya memang warnanya dibagi-bagi gitu supaya human scale-nya tetap dapat. Iya. Gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, skylight ini kan sesuai desain ya, kita mau pakai kaca. Bener. Terus gue mikir kemarin tuh, ini kalau sampai mampet, bocor maksudnya ya, repot juga ya. Iya, susah. Jalur airnya harus dipikirkan. Jadi Om Tony tahu nih, kelilingnya nih gue bikin dak beton besar nih, keliling, talang beton. Bener. Talang beton itu dialirkan dengan 4 pipa pembuangan, jadi over sih sebenarnya sih, tapi kita bikin over aja. Tapi lebih aman nih, sekarang lagi hujan nggak apa-apa. Ya, aman. Oke. Nah, jadi kita tidak mau ada kasus mampet sama sekali di Iya. pembuangan. Kemudian ini ceilingnya juga, wah dia desain Om Tony sih ngeri sih. Itu plafon melengkung yang lengkungnya tuh parabola ya, bukan lengkung kayak biasa itu ya, 3 sisi ya. Kayak bola gitu ya. Iya, luar biasa nih. Terus kemudian kan tengahnya ini kan cat kita pakai special paint Betul. dan ini cukup mahal Om Tony. Dari Jepang ya. Ya dari Jepang. Makanya ini strateginya gue kasih double partisi. Jadi bukan tembok asli yang dicat sama special paint, karena tembok asli ada kemungkinan rembes. Bener. Nah kalau rembes kita repair cat lagi,
bongkarin ini semua itu kan jadi repot sekali. Makanya gue bikin tambahan partisi. Apalagi dengan ketinggian plafon setinggi ini kita ngebongkar terus ngecat lagi. Iya, ini nggak mungkin tangga biasa, scaffolding berat. Makanya gue pakai tambahan partisi sehingga dia ada gap antara tembok asli dengan partisi itu supaya anything happen dengan tembok itu si catnya akan tetap aman. Dan ini so far oke ya. So far oke banget. Ya dan ini juga Om Tony desain kayu-kayu begini ini bukan HPL loh. Iya. Ini veneer nih, asli nih. Jadi satu-satu ditempel dengan tali air seperti ini ya. Ini kerja tangan banget sih ini ya. Perlu ketelitian ya, kerapian, warna harus sama gitu ya. Setuju. Terus kita bahas lantai nih, Om Tony. Kemarin emang desainnya ini kita mau bikin apa ya konsepnya ya untuk lantai ini ya? Ya ada antikitinya atau antik-antiknya gitu ya. Jadi memang di area yang main area ini kita mau ada kesan di bawah pohon, kemudian sesuatu yang relax, kita bisa ngobrol lebih nyaman. Yes. Gitu kan? Iya. Makanya kita tempel tegel Jogja di sini dan ada Sinterstone besar. Ya, yang ini ya. Jadi ya kesannya mewah ya karena big slab ya. Om Tony tahu nggak lantai beton ini? Bocor pakai K300. Jalan tol tuh ya? Waduh, itu standarnya lapangan pedal. Kenapa gitu ya? Karena kita demanding satu lantai yang keras. Karena ini kan banyak equipment ya furniture, kemudian perlengkapan dan orang. Kita harus prepare bahwa gedung ini akan dimuatin sekian banyak orang dan kemudian kita menjamin flatness-nya dan kemudian untuk mutu beton yang cukup tinggi itu lebih waterproof daripada mutu beton yang rendah. Iya. Gitu. Jadi ini sampai carportnya juga kita cor dengan K300. Itu menjamin kekuatan dari struktur lantainya. Oke, Om Tony, kita lanjut ke smoking room yuk. Boleh yuk. Nah, smoking room ini automatic door nih. Tinggal diginiin, ya dibuka sendiri nih. Nice. Nah, smoking room ini apa nih? Gimana Om Tony konsepnya Om Tony? Ya, seperti yang aku bilang, kita bisa ngelihat visibility karena level yang di area ini kan lebih tinggi, jadi kita bisa ngelihat lebih jalan tuh lebih leluasa di sebelah sana. Iya. Dan smoking area ini salah satu yang paling nyaman karena dari sisi kenyamanan thermal itu dia nggak panas karena dia kanopinya besar tadi yang dibikin, gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau smoking di area ini, kita bisa dapat udara bebas yang jendelanya juga kita bisa putar langsung dan kita ada kipas. Even di saat-saat tertentu mungkin AC ini juga kita bisa nyalain. Jadi ini smoking room yang pakai AC ini request by owner ya. Jarang-jarang ada restoran yang smoking roomnya pakai AC. Biasanya dikasih outdoor ya. Salah satu yang paling nyaman. Smokers juga pengen AC juga ya. Nyaman. Iya. Om Tony tahu nggak yang plafon kayu di atas itu? Iya. Jadi kemarin kan gua kan sempat negosiasi sama klien. Benar. Gimana supaya cost reduce tanpa mengurangi estetika dan kualitas. Nah jadi akhirnya itu bagian-bagian yang tidak tersentuh langsung, kita substitusi dengan HPL. Boleh. Kalau Om Tony lihat itu ya, kalau nanti kita shoot nih detailnya, kita nggak bisa lihat lagi itu veneer atau HPL atau apa gitu ya. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini adalah strategi untuk bisa reduce cost pembangunan. Yang tadi aku bilang value engineering tadi. Ya, kan? Bagaimanapun ini kan komersial ya. Ya, betul. Oke, ini lantai 2 dari Park Cafe and Bistro. Lantai 2 ini sebenarnya belum difungsikan ya untuk jadi area tamu, tapi kita udah siapkan ya. Terus ini musola, jadi musola ini cukup besar. Ada area pria dan wanita dipisahkan juga dengan ventilasi yang bagus ya. Iya, ini ventilasinya kan pakai roster gitu ya. Nah, kamu pasang rosternya di situ kan supaya terjadi sirkulasi udara yang cukup gitu kan. Kita ke area outdoornya ya. Boleh, yuk. Sebenarnya ini area yang paling favoritnya aku loh, Ed. Iya loh, dan ini adalah fasad dari bangunan ini. Terlihat ini roster dipasang sampai jajar gini. Om Tony tahu nggak nih gimana caranya setinggi ini tapi nggak ambruk nih? Nah, itu dia. Gimana nih Ed, lengkung itu tuh? Coba dijelasin dikit ya. Jadi kan gini nih, kita kalau pasang roster itu kan nggak bisa pasang konstruksi beton ya, misalnya kayak ring balak, kolom struktur kan jelek. Bener. Jadi akhirnya gue pakai ini nih, UNP 100.
UNP ini kelihatan seamless ya, nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada besinya nih, 1, 2, 3. Terus kemudian ada kita curi kolom struktur di sebelah sini. Jadi terus di atasnya juga kita kasih UNP semua. Kalau dari depan nggak terlalu kelihatan ya? Nggak terlalu kelihatan. Kalau di dalam gini, kalau dari dalam masih oke juga. masih kelihatannya itu juga nyamar ya. Terus tengah ini, kan kita ada lubang di tengah ini. Ya, ini buat Vista gitu ya? Iya, gimana? Buat Vista. Tapi kalau pasang balok nggak boleh kan? Nggak bisa. Jadi akhirnya gue pakai UNP juga tuh. Iya. Jadi gitu. Kemudian Om Ton lihat ini atap ya. Iya. Jadi atap ini kan modelnya adalah buang bebas air. Benar. Cuma kalau bikin seperti itu kan air bakal ngerocok. Gerocok, tahu nggak bahasa gerocok? Bahasa cowok. Air akan bres tumpah semua ke sini. Nah ini gue tambahin talang nih Om Ton. Ini talang PVC yang langsung airnya dialirkan masuk ke dalam pembuangan. Pas banget nih hari ini hujan. Iya, jadi bisa kelihatan kan. Jadi kita nggak terima air yang begitu besar dari atap yang besar gitu ya. Bener. Nah, Om Ton nih, kayaknya makan udah siap nih, kita turun ya. Oke, yuk. Sama ada temen gue mau datang nih. Ya, boleh. Nanti kita ngobrol sekali dulu ya. Ngobrol ya sama dia. Yuk. Oke. Om Ton nih, ini waktu gue bikin meja kursi ini, sofa ini agak pendek. Emang Kaget itu konsepnya ya? gitu? Kaget Iya, ya? gue pikir gue salah nih ukurannya. Gue iya. waduh mesti bikin baru nih. Tapi konsepnya kenapa nih kalau bikin pendek begini? Ya, jadi kalau kita lagi duduk gini kan, kita kayak bisa santai kan. Oke. Bisa ngobrol lebih enak. Tapi di sisi tertentu kalau kita makan, misalnya di posisi di sini, kita tuh kadang-kadang suka susah tuh. Kalau misalnya ini dipendekin kan lebih enak. Iya. Jadinya. Jadi kita punya kayak dua mode ya, atau dua function ya. Satu yang kita bisa jadi duduk kayak lebih rileks, sofa nyaman gitu ya. terus kita bisa ngobrol lebih nyaman. Iya. Dan which is furnitur yang kamu buat nih bespoke kan? Bespoke tuh jadi khusus buat si park ini. Iya. Agak unik jadinya. Ini kan kemarin pakai synthetic leather yang lumayan up harganya, tapi memang kualitasnya bagus nih. Jadi tahan lama kan, dudukin terus orang ya setiap hari. Ini lagi rame juga sekarang nih. kita bikin konten lagi rame sekarang. Terus meja ini bikin pakai solid mahoni. Iya. Wah ini kayu benar-benar kayu solid nih. Nah tuh Didi tuh. Halo. Di, apa kabar? Di, udah lama gak ketemu. Ada Om Tony sini. Hai. Apa kabar, Di? Apa kabar? Baik kok. Lu sering kesini, Di? Iya, suka main kesini. Oh. Ngopi-ngopi. Terus parkiran depan nih. Kita kan di sini tuh kan selalu ya banyak orang bikin restoran itu pokoknya restorannya nyaman, parkirannya nggak dipikirin. Itu di depan itu ya 14 mobil masuk loh dia. Iya sih, gede sih. Gede itu. Terus mungkin motor-motor Ada tuh. masalah parkir tempel di sini, makanya suka kesini. Iya, karena kan traffic di depan tuh kan lumayan padat ya. Jadi kalau kita mau parkir tuh nggak susah. Benar. Di sini tuh enak banget. Makanya parkiran, terus kita ada ram naik, itu langsung disambut sama itu tadi Wisma Sehati yang motif seperti marmer biru bakar, masuk ke dalam sini flow-nya, diterima di foyer tadi itu yang kita langsung ada pengalaman ruang bahwa bangunan ini tuh lebih ke otentik gitu ya Om Tony ya. Iya. Ada aksesoris yang ancient tapi masih menggambarkan restoran ini tuh bukan restoran yang desain yang biasa aja tapi timeless design. Dan pemilihan material dan juga construction yang kuat. Soalnya Jadi desain Om Tony itu nggak bisa cuma sekedar bangun gitu ya, mikir kita nih waduh nih arsitek kalau udah maunya begini kita mesti bisa mengeksekusi. Iya, jadi tidak mengurangi nilai estetiknya, Nah. tapi fungsionalnya tetap dapat ya. Nah, belum lagi yang udah maju ke depan melengkung bola. Itu Om Tony tau nggak gue bikin pakai apa? Itu rangka besi juga, gue kasih plat besi, gue kasih wire mesh, gue plester semen. Terus akhirnya gue cat pakai yang cat waterproof. Bener, iya. Karena ya itu kalau being different itu ada harga yang harus dibayar. Jadi kan uji nyali juga. We are always up for the challenge. Iya. Oke, kita sudah selesai mereview Project Design Plus kali ini, Park Coffee and Bistro. Terima kasih sudah menyaksikan konten hari ini dan terima kasih Om Tony sudah hadir. Thank you. Nice design. Iya. Thank you Di. Good to see Mampir. you. Nanti kapan kita ngopi sini lagi ya. Sampai ketemu di konten Design Plus berikutnya. Bye bye.